Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Salam jumpa dalam program Morning Call GPIB Indonesia hari Rabu 2 Februari 2022. Bersama saya Pendeta Merlisa Alkatastasya Makianggung, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau yang melayani di Bakal Jemaat Sion Tembudan, Kalimantan Timur. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 1 hingga ayat 6. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekarang Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan meneduhkan hati dan pikiran kami, menolong kami agar kami mampu membaca, memahami, serta dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari membaca firman Tuhan. Lukas pasal 14 ayat 1 hingga ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya, kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kisah yang baru kita baca bersama tadi oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Lagi Penyembuhan pada Hari Sabat. Sebelumnya, pada pasal 13 ayat 10 hingga ayat 17, dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadat orang Yahudi. Datanglah seorang perempuan yang selama 18 tahun dirasuk roh, sehingga punggungnya menjadi bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak lagi. Dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Kepala rumah ibadat yang melihat peristiwa tersebut merasa gusar. Kemudian ia berkata kepada banyak orang yang ada di sana, ada 6 hari lamanya untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus menegur dan menyebut mereka orang-orang munafik. Sebab pada hari Sabat, mereka boleh melepaskan lembu dan keledai dari kandang dan membawanya ke tempat minuman. Tetapi sekarang, mereka mempermasalahkan tindakan Tuhan Yesus yang melepaskan seorang perempuan dari keturunan Abraham yang selama 18 tahun diikat oleh iblis. Dan jawaban yang Tuhan Yesus berikan pada saat itu, Alkitab mencatat, jawaban Tuhan Yesus membuat semua lawannya malu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita di pagi hari ini, tidak disebutkan siapa pemimpin Farisi yang mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Tetapi nampaknya dia adalah salah seorang yang merasa malu dengan jawaban Yesus pada peristiwa penyembuhan sebelumnya. Mengapa demikian? Sebab jika kita perhatikan pembacaan kita, sangat jelas bahwa Tuhan Yesus diundang untuk dijebak. Undangan makan yang Tuhan Yesus hadiri adalah undangan pribadi dari seorang pemimpin Farisi.
Tetapi ayat 1b dan 2 dalam bacaan kita, di sana dikatakan bahwa semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air di hadapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pandangan orang Yahudi yang hidup pada masa itu, penyakit busung air adalah penyakit karena dosa serakah. Suatu penyakit yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan orang tersebut. Atau dengan kata lain, orang itu adalah orang yang berdosa. Tentu saja hal ini menjadi cukup aneh jika dalam acara pribadi yang dihadiri oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemimpin Farisi ini membiarkan ada orang berdosa yang hadir. Dalam situasi demikian, Tuhan Yesus tidak merasa takut, tidak juga marah. Tetapi dia bertanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam. Mengapa? Sebab dalam tradisi lisan orang Yahudi disebutkan bahwa mereka boleh atau dapat menyembuhkan orang pada hari Sabat jika sakit orang tersebut sangat parah. Yesus tidak membutuhkan jawaban mereka sebagai izin untuk menunjukkan kasih Allah pada orang yang sakit busung air tersebut. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Dan mereka tidak dapat membantahnya. Pertanyaan kedua ini sekaligus menjadi teguran bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang membuat aturan-aturan hanya demi kepentingan sendiri. Jika anak atau lembu sendiri yang jatuh ke sumur, pasti akan ditarik karena merasa sayang dan tidak mau rugi. Begitu pula jika anaknya yang sakit, meskipun belum sangat parah, tetapi akan diobati, walau hari itu adalah hari Sabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita mendapatkan jaminan keselamatan dari Kristus. Tetapi seringkali dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita bersikap seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam pembacaan kita. Kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang hidup karena belas kasihan Allah. Kita sering menjadi pribadi yang merasa berhak untuk menghakimi orang lain, merasa berhak menentukan pantas atau tidak pantasnya seseorang mendapatkan pengampunan dan pemulihan dari Allah. Kita lupa bahwa tidak ada yang bisa membatasi Allah dalam menyatakan kasih-Nya kepada siapapun, sebab kasih Allah tidak terbatas. Kitalah yang sering mencoba memberi batas-batas pada kasih Allah dengan membuat aturan-aturan yang merugikan atau memojokkan sesama, tetapi menguntungkan diri pribadi. Memilih-milih dalam menyatakan kasih, enggan mengulurkan tangan untuk menyembuhkan dan menolong mereka yang sakit dan terluka, bahkan menolak serta mengucilkan orang-orang yang pernah memiliki masa lalu yang kelam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin sebagian dari kita Tuhan percayakan untuk memiliki jabatan, memiliki peran penting di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan di tempat kerja kita. Tetapi mari melihat bahwa setiap jabatan yang kita terima, yang kita peroleh, sesungguhnya bukan semata-mata hasil jerih lelah kita,
tetapi semuanya adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan dengan memakai jabatan-jabatan itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, untuk menyatakan kasih kepada sesama. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan kita tadi, yang menyalahgunakan jabatan mereka, menyalahgunakan pengetahuan mereka. Mereka kaya akan pengetahuan firman Allah, kaya akan pengalaman pelayanan, tetapi munafik dalam menjalankan kehendak Allah. Mari menjadi duta Kristus yang berani menyatakan kasih Allah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami baca. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih Allah tanpa batas kepada setiap orang yang Tuhan izinkan untuk bertemu dengan kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan yang kami jalani, kami masih sering menyakiti hati-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami dengan penuh iman dan kasih. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bukan hanya mau menerima kasih Allah, tetapi juga mau untuk dipakai menjadi alat saluran kasih dan berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Yesus Kristus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu saja ya Putra Allah yang kudus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Morning Call di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas bersama Tuhan. Salam sehat dan salam hormat dari kami di Tembudan, Kalimantan Timur.